Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Amelia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas I. Jenis penelitian yang saya review adalah studi kasus. Identitas skripsi yang saya review dengan judul Peran Orang Tua Terhadap Pengembangan Variasi Belajar Anak pada Mata Pelajaran TAI di SDN Gebang, Demak. Nama peneliti Aini Mafiro, asal perguruan tinggi STAIN jurusan Tarbiyah PAI. Baiklah, selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, dalam latar belakang persoalan ini perlu dikemukakan citra keadaan yang sedang terjadi selanjutnya, dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan, perencanaan tujuan, teori, dan pengalaman sehingga terlihat adanya kesenjangan yang merupakan masalah. Terus yang kedua adalah judul. Judul merupakan sesuatu yang sangat penting. Alasannya yaitu judul merupakan kalimat awal yang akan dibaca pembimbing atau penguji yang menggambarkan fenomena sosial apa yang akan diteliti. Yang ketiga, dalam skripsi Aini Mafiro ini berisi uraian tujuan pengajaran yang dispesifikan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang diajarkan guru dalam proses pembelajaran yang diarahkan pada 3 aspek daerah, yaitu kognisi, efeksi, dan psikomotor, juga akidah budi bahasa. Yaitu salah satu 3 aspek daerah ini, psikomotor melakukan perbuatan akhlakul karimah. Alasannya yaitu dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerjasama pengajaran dengan lingkungan positif yang sanggup mengaruhi kepribadian siswa. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama itu adalah bagaimana peran orang tua mengetahui tugas anak-anaknya di sekolah SDN Gebang 1 Kecamatan Boning, Kabupaten Demak tahun pelajaran 2012 sampai 2013. Pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana pengembangan variasi berguru anak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Gebang Bonang, Demak tahun 2012. Pertanyaan yang ketiga itu adalah apa saja peran orang tua dalam menyebarkan pelajaran agama Islam terhadap anak di SDN tersebut. Terus tujuan penelitian yang pertama itu adalah untuk mengetahui tugas orang tua terhadap anaknya di SDN Gebang 1 Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tahun pelajaran 2012 sampai 2013. Terus yang kedua tujuannya itu adalah untuk mengetahui variasi berguru anak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Gebang 1 Bonang, Demak tahun 2012 sampai 2013. Terus tujuan yang ketiga itu adalah untuk mengetahui tugas orang tua dalam menyebarkan variasi berguru anak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yang pertama itu adalah bagi peneliti sanggup memperluas pengetahuan dan menerapkan ilmu yang didapat. Yang kedua, bagi guru memperlihatkan banyak motivasi dan bimbingan kepada siswa untuk berguru kreatif. Yang ketiga, bagi siswa sanggup melatih berpikir kreatif dan sanggup dipakai sebagai motivasi untuk mencapai hasil berguru yang optimal. Terus uraian manfaat itu dari hasil tersebut, penulis sanggup mengetahui tugas orang tua dalam menyebarkan variasi berguru anak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di tempat yang telah ia teliti. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Sugiono dalam bukunya yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif halaman 143 bahwa manfaat penelitian bersifat teoritis dan praktis. Selanjutnya adalah landasan teori atau kajian pustaka. Teori yang dikaji itu adalah relevansi,
kemutakhiran, dan keikhlasan. Sumber teori itu adalah pengertian hasil belajar, macam-macam hasil belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sumber kutipan itu dari yang pertama itu dari Sugiono, Ibid halaman 140. Yang kedua Suito, Filsafat Pendidikan Akhlak, kajian atas perkiraan dasar, paradigma, dan kerangka teori ilmu pengetahuan, Belukar Yogyakarta 2004 halaman 47. Yang ketiga itu adalah Sugiono, Opcit halaman 396. Yang keempat itu adalah Hamidi, Opcit halaman 43. Yang kelima Homidi, Opcit halaman 48. Yang keenam Luxi J. Moleng, Opcit halaman 6. Yang ketujuh Sugiono, Idam halaman 145. Yang kedelapan itu adalah Hamidi, Opcit halaman 69 sampai 70. Yang ke-9 Sugiono, Ibid halaman 49. Yang ke-10 Leksi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung Remaja Rosdakarya 1991 halaman 165. Yang ke-11 itu adalah Sugiono, Opcit halaman 309. Yang ke-12 Sugiono, Opcit halaman 309. Yang ke-13 Sugiono, Opcit halaman 336. Yang ke-14 Sugiono, Opcit halaman 338 sampai 345. Yang ke-15 adalah Sugiono, Ibid halaman 366. Selanjutnya adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian skripsi ini adalah kualitatif, jenis penelitian adalah studi kasus. Dalam skripsi Aini Magfiro ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif dengan alasannya yaitu jenis penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan wacana segala sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan, yakni pelaksanaan peran orang renta atau orang tua terhadap pengembangan variasi berguru anak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 1 Gebang Bonang Demak tahun 2012 pada mencolok berdasarkan atas perwujudan dan segala-gala yang ada pada kehidupan manusia. Terus yang selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian, tempatnya adalah SDN 1 Gebang Bonang Demak. Waktu penelitian 16 Mei 2013. Sumber data penelitian itu adalah narasumber, orang tua, guru, serta murid atau peserta didik. Selanjutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama itu adalah observasi dan wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan data itu yang pertama adalah pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Selanjutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif yang meliputi ujian credibility atau validalitas internal, transferability atau validitas eksternal, defendability atau
reliabilitas, terus confirmability atau objektivitas. Sedangkan skripsi Aegni Mafiro ini banyak dilakukan uji keabsahan data dengan kredibilitas data yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, dan analisis masalah negatif. Sedangkan yang lain tidak dilakukan uji coba. Alasannya yaitu memang yang paling utama di antara beberapa uji keabsahan data tersebut yaitu dapat dipercayai data. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan yang dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang sehabis selesai di lapangan. Dalam skripsi Aegni Mafiro ini menggunakan model Miles and Huberman, menyerupai yang dikutip Sugiono, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sehingga tuntas datanya sudah jenuh melalui proses data reduction, data display, dan verification.